Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Zidan dari 11 IPA 5. Kali ini saya akan membawakan khutbah berjudul Kerugian Hakiki. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ta'azzazna rabbukum laisharnakum la'azizannakum wa la in karfartum inna azabin lasyadid. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesungguhnya takwa dan senantiasa memuji Allah kapan, di mana dan bagaimanapun kondisi yang kita alami, sehingga melalui sikap yang penuh syukur tersebut iman yang ada di dalam hati kita menjadi iman yang berkualitas dan senantiasa terjaga. Pada kesempatan ini khatib akan mengangkat judul Kerugian Hakiki. Kaum muslimin rahimakumullah, semua orang yang pasti selalu bahagia dan tidak pernah menginginkan kesengsaraan walau sejenak. Semua orang ingin senantiasa beruntung dan berusaha maksimal menghindari kerugian. Namun apa kehendak dikata, fakta berbicara lain. Tidak semua yang diinginkan manusia di dunia terwujud. Terkadang apa yang justru dihindari menjadi fakta yang harus diterima. Meski terasa pahit, kerugian terus mendera. Kenyataan pahit ini disikapi dengan sikap yang berbeda-beda, mulai dari sikap ekstrim sampai yang biasa-biasa saja. Terkadang sikap ini justru mendatangkan kerugian atau penderitaan baru, seperti bunuh diri, merusak harta benda, mencerai diri sendiri, atau mencederai orang lain. Tapi ada juga yang menyikapi dengan santai, tentang penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia ini bukanlah kerugian hakiki, kerugian yang akan mendatangkan penderitaan abadi. Itu bukanlah kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran Az-Zumar ayat 15 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, kerugian yang tersebut di atas itulah kerugian yang hakiki, yang akan menyebabkan penyesalan yang kekal. Kerugian pada hari kiamat, kerugian di hari kebaikan dan keburukan, manusia ditimbang dengan timbangan teradil yang tidak mengandung kecurangan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kerugian tersebut. Kerugian pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan yang kita selama hidup di dunia. Jika kesempatan hidup ini kita manfaatkan dengan baik dan maksimal, sebagaimana seorang pebisnis memanfaatkan modalnya dengan terbatas dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari kerugian tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kerugian tersebut yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agamanya, karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan abadi di akhirat. Kerugian yang menimpa agama seseorang merupakan kerugian yang terparah bagi seseorang. Di antaranya ciri orang yang menderita kerugian dengan kerugian hakiki ialah dengan melalaikan kesempatan beramal soleh dan kehidupannya. Dia membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja, sehingga akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikan yang pernah dilakukannya masih sedikit, sementara keburukannya menggunung.
Kaum muslimin rahimakumullah. Tanda-tanda orang merugi lainnya adalah sering mengingkari janji, membuat kerusakan di muka bumi dengan menyebarkan subhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Orang yang tunduk dan taat kepada orang-orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka juga di antara ciri orang yang taat kepada yang rugi. Al-Quran dengan tegas telah mengingatkan perbuatan yang menyebabkan akibat buruk ini, karena orang-orang kafir akan berusaha membuat kita seperti mereka. Termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mendapatkan anugerah kebaikan, di saat hidupnya nyaman, enak dan makmur, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apa yang dilakukannya itu bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan duniawi. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk merugi juga yaitu orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata merugi dan hal-hal menyebabkan kerugian. Ini semua dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa kerugian yang mengakibatkan penderitaan yang tidak terperikat akibatnya dalam kehidupan akhirat. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan menyelamatkan kita dari kerugian-kerugian tersebut. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa anafa'ani iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khalidal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iza'i bil qurba wa yanha'i 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha halaha yazkuru waskuru ala ni'mani yahidakum wala zikrullahi akbar. Allahumma ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Sekian khutbah singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.